Ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang surga. Pada pertemuan lalu telah kita bahas level-level di surga ya, berdasarkan amal soleh yang berbeda-beda. Semakin banyak amal soleh, semakin tinggi level di surga. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kaedah-kaedah terkait nikmat surga. Terkait nikmat surga. Ada beberapa kaedah terkait dengan nikmat surga. Yang pertama, bahwasanya semua nama yang disebut di surga hakikatnya berbeda dengan nama di dunia. Semua nama kenikmatan di surga beda hakikatnya dengan di dunia, meski namanya sama. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya ilal asma." Tidak satu pun perkara di surga yang sama dengan dunia kecuali hanya sekedar nama, kecuali sekedar nama. Artinya pohon di dunia tidak sama dengan pohon di surga ya. Sungai di dunia tidak sama dengan sungai di surga ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan sungai di dunia tidak sama dengan sungai di surga. Contoh sederhana, sungai di dunia misalnya butuh parit. Adapun di dunia, di surga, tajri min ghairi ukhdud. Tajri min ghairi ukhdud. Mengalir tanpa parit. Tanpa selokan, maksudnya dia tidak butuh wadah untuk mengalirkan sungai tersebut ya. Makanya dalam surat Az-Zumar, contoh saya sebutkan, ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-20, contoh Quran surat Az-Zumar, yaitu surat 39 ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum ghurafum min fawqiha, maka bagi mereka ghuraf, yaitu tempat-tempat tinggal semacam kamar-kamar ya. Ghurafum mabniyatun, yaitu kamar yang tersusun-susun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagian ahli tafsir kita yang menafsirkan ghuraf, bayangannya seperti hotel, apartemen yang bertingkat-tingkat, kemudian masing-masing tingkat kamar itu ada sungainya. Ya. Ini gambaran perkiraan ya. Jadi apartemen atau tentu tidak seperti, cuma karena Allah mengatakan ghurafun mabniyah, yaitu kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, yang di setiap kamar itu ada sungai yang mengalir ya. Sungai mengalir tersebut tanpa perlu ada namanya parit yang untuk menyanggah air tersebut. Maka ini maksud saya, kalau kita bicara di surga tentang suatu nama, kita hanya memahami secara global, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Hakikatnya berbeda. Ini contoh pertama, ya, sungai. Ya, di surga ada apa? Ada kamar-kamar yang bertingkat-tingkat, tersusun, dan masing-masing kamar ada apa aja tadi? Ada sungai yang mengalir. Ya, ini sulit dibayangkan, tapi demikianlah ya. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, misalnya perempuan wanita dunia tidak sama dengan wanita apa? Wanita surga. Bedanya banyak sekali. Coba ibu sebutin perbedaannya. Waktu itu dia kadang ngomel. Enggak tahu ini intensitasnya tergantung wanita tersebut. Tapi kalau ngomel biasanya ada. Kalau wanita surga tidak pernah
Contoh aja lah. Contoh ya. Wanita dunia masih melirik lelaki lain. Ya, melirik apakah cuma sekedar melihat atau apapun ya. Wanita surga hanya memandang suaminya. Allah mengatakan qasiratut tarf, hanya memandang suaminya. Ini contoh ya. Contoh wanita surga dunia ada baunya. Ada atau tidak Bapak-bapak? Saya tidak tanya ibu-ibu. Kalau wanita surga harum seluruhnya, harum seluruhnya. Dan tentu masih banyak lagi. Maksudnya ingin saya beri gambaran bahwasanya yang sama hanya sekedar apa ibu-ibu? Sekedar nama. Dan itu berlaku pada seluruh kenikmatan. Pohon, kemudian mata air, kemudian buah-buahan. Nanti akan kita bahas secara detail pada pertemuan berikutnya. Ini kaidah pertama terkait dengan nikmat surga. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya apapun yang terbetik dalam benak kita pasti di surga lebih baik. Apapun yang kita bayangkan, tentang nikmat surga, maka hakikatnya pasti lebih baik, pasti lebih indah. Kita bisa membayang-bayangkan, oh bidadari seperti ini, oh sungai seperti, tapi hakikatnya pasti lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, Quran As-Sajdah ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Setiap jiwa tidak bakalan tahu tentang kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka yang membuat mereka bahagia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Jadi Allah sembunyikan sehingga tidak bisa terbayangkan. Terbayangkan. Dikuatkan dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin," aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah dengar oleh telinga mereka. Kemudian kata Nabi, kata Allah, wala khatara ala qalbi bashar, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Saya kasih gambaran ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya sangat logis ya. Kita aja di dunia kalau kita bandingkan 100 tahun lalu, mungkin nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu tidak terbayangkan ada kenikmatan seperti sekarang. Iya atau tidak? Tidak terbayang. Mereka tahu akan bakalan ada HP misalnya bisa video call, ini nggak terbayangkan. Apalagi kalau kita bayangkan nenek moyang kita 200 tahun lalu, 300 tahun lalu. Nenek moyang kita 300 tahun lalu atau 1000 tahun lalu, tidak terbayangkan bagi dia ternyata akan ada mobil yang ada AC-nya yang bisa dibuat untuk bersafar, nggak kebayang. Ya. Ternyata ada kenikmatan yang Allah buka di dunia yang tidak terbayang oleh nenek moyang kita 1000 tahun lalu. Kalau kita hidup 1000 tahun, kita mungkin nggak kebayang ada seperti itu. Nggak kebayang, ternyata ada pesawat, ternyata ada, luar biasa ya. Ya. Makanya saya sering cerita, saya pernah waktu ke Paris mampir ke istananya Raja Louis, entah Raja Louis keberapa. Raja Louis yang dia hidup mungkin entah berapa ratus tahun yang lalu. Dia raja. Dia punya kenikmatan luar biasa, dia punya istana megah. Tapi masih lebih enak kita dibandingkan dia ya. Dia nggak ada AC di zaman itu, ada nggak? Nggak ada. Meskipun yang ngipas cewek 10 tetap tidak enak. Misalnya di kipas enak pakai AC, tidak aja. Dia mungkin punya kuda paling cepat, mewah, punya kereta yang lebih enak naik mobil. Artinya dia di puncak kenikmatan di zaman itu, dia tidak terbayang ternyata di kemudian hari ada mobil yang begitu mewah ya. Dia kalau berjalan harus menempuh kesulitan dan macam-macam ya. Jadi maksud saya banyak kenikmatan yang kita nggak usah bicara di akhirat. Di dunia saja ternyata ada kenikmatan yang belum kita bayangkan. Nggak usah jauh-jauh, saya bicara tentang durian aja ya. Durian, dulu saya makan, wah ini enak. Begitu mengenal musangking, waduh,
Ternyata ada dunia seenak ini, ya kaget. Sebelumnya tidak pernah merasakan. Benar, ini nikmat baru yang tidak pernah kita terbayangkan. Ternyata kok ada enak seperti ini. Terus muncul lagi Blackthorn, wah saking kalah. Ternyata ada yang lebih enak lagi. Ini seperti itu, maksudnya kenikmatan itu di luar nalar kita. Dan kalau di dunia saja Allah mampu mengungkap kenikmatan-kenikmatan baru yang belum pernah kita rasakan, ya belum bisa kita bayangkan. Bagaimana di akhirat kelak. Ini secara logika bosnya mudah bagi Allah membuat kenikmatan-kenikmatan yang di luar nalar kita. Maka jika seorang bayangkan kenikmatan surga seperti ini pasti salah. Pasti apa? Salah. Pasti hakikatnya lebih indah ya, lebih indah ya. Ini yang kedua. Saya katakan tadi di dunia saja kita bisa baru tahu beberapa kenikmatan yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan. Sekarang kita bicara nggak saja bicara AI aja, kita nggak di luar nalar. AI ya, gimana bisa? Nanti lama-lama mungkin orang bikin masukkan data tentang istrinya yang sudah mati, tinggal di program, dia bergerak sesuai dengan kebiasaan apa? Istrinya seakan hidup lagi. Mungkin saja ya, maksudnya hal-hal banyak di luar nalar kita bisa terjadi ya. Ya. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan banyak di nalar kita ternyata terjadi. Siapa yang bisa bayangkan 1000 tahun lalu ada video call ya? Video call ya. Makanya ketika para ulama di ahli tafsir mereka bahas. Allah berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nari." Ini mereka bahas ketika belum ada video call zaman dulu. Mereka bilang Allah berfirman, penghuni surga akan berbicara dengan penghuni neraka. Kata mereka, gimana cara berbicaranya? Sementara sini panas banget, sini dingin banget, kapan ketemunya gitu loh. Kan kalau kita sekarang gampang bisa pakai video call, gampangannya ya. Tinggal teng penghuni neraka, halo penghuni surga, bisa saja. Maksud saja dulu nalar nggak sampai, ternyata sekarang semuanya mudah, semuanya mungkin. Yang dulu kita nalar kita nggak masuk akal, ternyata mudah saja. Ya, mudah saja ya. Seperti sekarang ada pembahasan. Allah memerintahkan dalam hadis penghuni surga masuk ke neraka untuk mengeluarkan penghuni, memberi syafaat. Penghuni neraka dikeluarkan dari neraka tersebut. Bingung, ini gimana ya? Ya kita nggak tahu, pokoknya bisa. Itu semua hal yang gaib. Disebutkan dalam hadis juga bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada apa namanya, panas sekali, dan ada juga zamharir, yaitu dingin yang sangat dingin. Dalam neraka itu cuma siksaan, bukan cuma panas banget. Ada juga dingin apa? Dingin banget yang menyiksa seseorang ya. Ternyata ada yang seperti itu, panas sekaligus dingin. Contohnya kulkas. Kulkas dalamnya dingin, luarnya apa? Panas. Kalau kita dulu mungkin ada, gimana bisa tergabung panas dan dingin? Ada di depan mata kita ada kulkas, ada AC. Dalamnya dingin, luarnya apa? Panas. Maka maksud saya dalam hal gaib kita beriman aja. Nah, otak kita ini terbatas. Nggak usah kita lugu, nggak gimana caranya, nggak bisa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya kenapa kita tidak mampu, apa yang kita hayalkan selalu salah? Karena kemampuan otak kita menghayal itu terbatas. Otak kita ini dia hanya bisa memikirkan dengan kias, dengan analogis, ya, dengan menganalogi. Dan analogi tersebut dibangun di atas data yang ada. Dia mengelola data. Kalau datanya nggak ada, dia tidak bisa pikirkan, dia tidak bisa renungkan ya. Dia tidak bisa renungkan ya. Makanya seperti saya kasih contoh, kalau ibu-ibu disuruh merenungkan tentang tampannya Nabi Yusuf, ibu nggak bakalan mampu. Karena data yang paling lelaki tertampan yang pernah lihat, ibu lihat ya suami ibu pas lampu mati. Maksud saya otak kita nggak mau memandang, melihat, mengingat lelaki paling tampan, nggak bisa. Bayangkan Allah berfirman tentang Nabi Yusuf. Ketika para wanita melihat Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala ya,
falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ketika mereka lihat Yusuf keluar, ibu-ibu langsung motong-motong tangan mereka dan kondisi luka dan mereka tidak sadar. Saking terpesona, terkesima dengan tampannya Nabi Yusuf. Padahal sekali lihat belum kenal sebelumnya. Belum kenal apa? Sebelumnya. Sekali lihat langsung terpesona. Kalau kita lihat ada artis, ada orang audiens terpesona dengan artis sampai histeris, ini mereka udah kenal lama. Udah kenal lama, kasih informasi, mereka berkhayal ketika artis depan mata mereka sampai histeris. Itu pun tidak sampai motong-motong, kalau dikasih jarum pentul pasti sakit. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Tahu-tahu sekali lihat langsung potong-potong tangan tidak sadar. Jadi tampannya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan Nabi Yusuf, kata Rasulullah SAW, laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan manusia kumpul semua jadi siapa? Yusuf. Kita tidak tahu seperberapa triliun ya. Jadi tampannya luar biasa ya. Kita tidak bayang ada lelaki tampan. Kita disuruh bayangkan nggak bisa. Suruh bayangkan nggak bisa. Karena kemampuan kita untuk menghayal terbatas. Data kita terbatas. Maka otak ini dia kemampuan menghayal terbatas karena terbatasnya database yang ada yang dia miliki. Dia hanya mengelola data. Ketika data tidak ada, dia tidak mampu untuk menghayal ya. Ibaratnya kalau kita kasih alat ke misalnya ke barcode, nggak kebaca. Kenapa nggak ada datanya? Nggak ada datanya, nggak bisa. Maka maksud saya kenikmatan surga ini apapun yang kita hayalkan hanya pendekatan. Yang di surga lebih apa? Lebih indah ya. Tapi ini kaidah yang kedua. Kaidah yang berikutnya, kaidah ketiga, bahwasanya apapun yang diminta pasti dikabulkan. Minta apa saja dikabulkan. Akan dikabulkan. Ini luar biasa ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Di sini kata Allah, "Wa lakum fiha," bagi kalian di surga, "ma tashtahi anfusukum." Apa yang dihasratkan oleh jiwa kalian. Oleh jiwa kalian. Kemudian yang kedua, walakum fiha ma tad'un. Ma tad'un. Apa yang kalian dakwahkan. Kalian pinta atau dakwahkan. Aku akui atau angan-angankan. Ini lakum fiha ma tad'un, ini ada beberapa pendapat. Walakum fiha ma tad'un. Taib, di sini nuzulan min ghafurur rahim, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? 13. Saya tulis berapa memang? Betul. Ya. Saya juga nggak hafal nomor masalahnya. Ya. Jadi kalau salah nggak apa-apa, wajar ya. Jadi Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman dan istiqamah. Kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Sungguhnya orang yang mengatakan kami beriman, kemudian istiqamah dengan iman tersebut, ketika mereka akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, maka malaikat akan banyak turun kepada mereka memberi kabar gembira. La takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir dan jangan bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan, dan jangan khawatir ke depan kalian. Ya, kami adalah penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat. Dan bagi kalian kalian di surga yang kalian janjikan, walakum fiha ma tasyahi anfusukum, dan di surga apa yang kalian hasratkan, dan di surga apa yang kalian angan-angankan. Jadi
apa kata Sam'ani terkait dengan walakum fiha ma tashtahih, apa yang kalian hasratkan? Kata beliau, ma yakhturu ala qulubikum, ya. Yaitu apa yang terbetik dalam hati. Pingin ini, pingin itu, langsung terkabulkan. Luar biasa. Sampai sebagian ulama mengatakan jika tiba-tiba di surga ada burung lewat, terus tiba-tiba pingin makan burung itu, burung goreng, tahu-tahu sering burungnya jatuh dalam kondisi tergoreng. Lagi makan burung goreng, tiba-tiba pingin burung bakar, berubah jadi burung apa? Bakar. Maksudnya apa sih terbetik apa? Langsung dikabulkan. Itu di surga. Langsung di surga. Apapun yang terbetik. Adapun yang kedua, ma tad'un, yaitu apa yang kalian dakwahkan, iddia. Ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan apapun yang kalian akui. Di dunia kan kita sering ngaku, oh itu punya saya, padahal bukan, ya. Itu punya saya, punya bapak saya, padahal sudah dijual. Di dunia kan kita sering ngaku-ngaku gitu, ya, sebagian, bukan kita, maksudnya sebagian orang sering ngaku-ngaku. Saya lulusan ini, padahal nggak benar, ya. Saya profesor, ternyata abal-abal. Ya, ngaku-ngaku saya begini, ternyata apa? Nggak benar. Di surga kamu ngaku apa saja, ngaku punya apa saja, pasti terjadi. Ngaku-ngaku punya ini, ngaku punya anu, ngaku punya ini, ya. Maka langsung dikabulkan karena Allah mengatakan walakum fiha ma tad'un. Ya, ini di antara di surga apa saja yang minta, apa yang dihasratkan, apa yang diakui, apa yang diangan-angankan pasti dikabulkan. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, orang sering tanya, Ustaz, kalau kita mandul di dunia, kita bisa punya anak enggak? Kalau pingin akan dikasih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-mu'min idza ishtahal walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Seorang mukmin kalau pingin punya anak, maka anak ini akan ada kehamilannya, kelahirannya, berkembangnya dalam satu waktu. Jadi bukan 9 bulan, cet muncul. Langsung muncul, langsung punya anak. Ini kata Nabi, siapa orang mukmin kalau, makanya Rasul menggunakan kata kalau. Seandainya seorang mukmin pingin punya anak, atau dia ingin punya anak lagi, ingin senang-senang dengan anak, silakan, langsung cepat. Tetapi belum tentu seorang ingin punya anak. Ya, tapi maksudnya seandainya kata Nabi kalau ingin punya anak, maka akan ada. Contoh lagi dalam hadis saya bacakan. Satu hari Rasulullah SAW kana yauman yuhadditsu. Rasulullah sedang menyampaikan hadis. Wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Di sisi beliau ada seorang dari Arab Badui. Kemudian Rasulullah berkata, "Inna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zara'." Suatu saat nanti di surga kata Nabi, ada seorang penghuni surga, lelaki di surga minta izin kepada Allah ingin bercocok tanam. Maka Allah berkata kepadanya, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Ngapain minta bercocok tanam? Kata penghuni surga ini, "Bala, saya tahu ya Allah, saya minta apa saja dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra', tapi saya pingin bercocok tanam." Faqala fabadhara. Maka orang ini pun dia pun mengambil biji. Jadi Allah ciptakan dia biji, kemudian dia tanam. Fabadarat tarfa nabatuhu wastiwa'ahu wastihsaduhu. Maka sebelum dia mengedipkan mata, itu sudah tumbuh, sudah langsung matang, langsung panen. Fakana amsalal jibal. Maka seperti gunung-gunung yang tinggi menjulang, ya. Jadi tidak pakai lama. Ya. Dia pingin apa saja, bahkan pingin cocok tanam, Allah kasih. Ya. Maka Arab Badui ini ketika mendengar Nabi cerita akan ada penghuni surga yang seperti itu minta bercocok tanam, Arab ini komentar, "Wallahi la tajidu illa Quraisyan aw Ansariyan." Itu pasti orang Quraisy yang minta bercocok tanam atau orang Ansari. Fa inna mazhabuz zara, karena orang Ansari suka kebun. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zar. Adapun kami enggak, itu bukan kami, ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa dengan perkataannya tersebut. Jadi kalau di surga tiba-tiba ada orang, ya Allah, minta bandeng bakar. Ini orang Makassar ini, Mas. Makassar. Kalau butuh mah orang Makassar, bolu bakar. Ini Makassar. Ada yang, ya Allah, minta gudeg Jogja. Kan ada makanan lain. Enggak, saya lagi pingin gudeg Jogja. Allah, berarti orang apa? Jogja, orang Jawa. Ya. Pingin apa namanya? Kalau ikan asin yang itu. Jambal ya. Iya, pokoknya itu ini orang Jawa ini. Ya. Saya pernah ditanya, ada seorang ustaz,
Saya hobi bola Ustaz. Oke, kalau saya di surga saya bisa main bola nggak? Ya terserah kau. Jangan sampai kau di sana berubah pikiran. Capek-capek main bola. Yang kedua yang kau ajak main bola tuh pada sibuk semua. Ngapain main bola sama kau? Itu main bidadari main bola, ngapain main bola sama kau? Tapi dia seorang kalau berangan-angan sesuatu pasti dikabul. Tapi belum tentu dia berangan-angan seperti itu. Karena dia tidak tahu kondisi. Makanya Rasulullah mengatakan innal mu'min idza ishtahal walad. Seorang mukmin kalau ingin punya anak, belum tentu dia ingin punya anak, belum tentu. Tapi kalau dia ingin punya anak, Allah kabulkan. Terkait dengan angan-angan, dalam hadis ya Rasulullah bercerita tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Kata Nabi SAW, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Dan tersisa satu orang antara surga dan neraka. Wa huwa akhiru ahli nari dukhulan al jannata. Dan dia adalah alumni neraka yang paling terakhir masuk surga. Sudah alumni lain sudah pada masuk surga. Ada yang masuk surga langsung, ada yang mampir dulu di mana? Di neraka. Keluar jadi alumni. Dia alumni terakhir. Mukbilun biwajhi qibalan nar, maka dia menghadapkan wajahnya ke neraka. Kemudian dia bersyukur, dia berkata, ya Rabbi, isrif wajhi anin nar, ya Allah jauhkanlah wajahku dari api. Qad qashabani rihuha wa ahraqani dzakauha, dia telah membakarku, telah membusukkan wajahku, telah meracuni tubuhku. Fayaqulu hal asaita in fu'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalik. Taib, kata Allah, kalau kau dikabulkan, diselamatkan di neraka, kau tidak minta apa-apa? Fayaqulu la wa izzatika, saya enggak minta, yang penting selamat, kata dia. Apa yang penting? Apa? Selamat. Enggak minta apa-apa? Enggak, yang penting apa? Selamat. Fayu'tillahu ma yasha'u min ahdin wa mitsaq, maka Allah fayu'tillaha ma yasha'u min ahdin wa mitsaq, maka dia janji, ya Allah saya siap, tidak akan minta-minta. Akhirnya Allah kabulkan. Fayasrifuhullahu wajhahu anin nar, maka Allah palingkan wajahnya dari neraka. Fa idza aqbala bihi alal jannah, kemudian dia menghadap surga. Ra'a bahjataha sakata masyaallah an yaskut, dilihat indah banget surga. Dia terdiam. Waduh, sudah terlanjur janji sama Allah tidak minta apa-apa. Maka dia terpesona, dia diam. Tsumma qala, kemudian akhirnya dia minta. Ya Rabbi qaddimni inda babil jannah, ya Allah dekatkan aku pintu surga. Fayaqul, Allah berkata kepada dia, alaysa qad a'taital uhuda wal mitsaq, bukankah kau sudah janji? Katanya enggak minta apa-apa. Allah tas'ala ghaira alladhi kunta sa'alta, kau hanya minta ingin selamat dari api neraka. Fayaqul ya Rabbi la akunu ashqa khalqik, ya Allah jangan kau jadikan aku orang yang paling sengsara ya, yang enggak tahu surga sama sekali. Kata Allah, fama asaita in utita dzalika alla tas'ala ghairahu, jangan sampai saya kasih kau dekat pintu surga kau minta lagi. Kata dia, la wa izzatika, demi Allah enggak. Demi keperkasaan aku tidak minta, cuma ingin dekat aja. Fayu'ti rabbahu ma sya'u min ahdin mitsaq, dia janji, ya Allah saya benar-benar tidak akan cuma sampai di pintu surga aja. Dia kasih saya janji, banyak janji. Fayuqaddimu ila rabbil jannah, maka Allah dekatkan dia ke pintu surga. Fa idza balagha babaha, ketika dia sampai di pintu surga, fara'a zahrataha, dia melihat keindahan surga. Wa ma fiha minan nadrati wassurur, begitu keindahan, orang senang, kegembiraan. Fayaskutu ma sya'allahu an yaskut, dia terpesona, terdiam. Waduh, ternyata begitu indah. Maka dia minta lagi. Ya Rabbi adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku surga. Fayaqulullah waihaka ya ibn Adam, gimana engkau ini anak Adam? Ma aqdaraka, engkau telah menyelisih janjimu. Alaysa qad a'taital uhuda wal mitsaq, bukan kau telah menyampaikan janji-janji dan kesepakatan kita tidak akan minta apa-apa. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik, ya Allah jangan kau jadikan aku hambamu yang paling celaka, tidak tahu nikmat apa? Surga. Fayadhakullahu azza wa jalla, maka Allah pun tertawa kepadanya. Tsumma ya'dzanu lahu fi dukhulil jannah, kemudian Allah suruh dia, mengizinkan dia untuk masuk surga. Dia pun masuk surga. Kata Allah, tamanna, silakan berangan-angan. Fayatamanna, berangan-angan. Hatta idzan qata'a umniyatuhu, sampai ketika dia sudah putus, enggak bisa angan-angan lagi. Maka Allah ajarin, ingin ini, ingin berangan inilah. Aqbala yudzakiruhu rabbuhu, Allah ingatkan, kau lupa belum ingin ini, subhanallah. Dia disuruh angan-angan, dia angan-angan, ada yang luput, Allah kasih ingat, kau belum ingin ini.
Oh ya ini, oh ya betul ya Allah. Ini, oh ya betul. Subhanallah. Hatta idza tahat bihil amaniyu, ketika selesai semua dia sudah diingatkan, Allah berkata, laka dzalika wa mithluhu ma'ahu. Apa yang kau angan-angankan terkabulkan dan semisalnya. Ini penghuni surga paling terakhir. Jadi di surga itu pingin apa saja dapat ya. Saking baiknya Allah, enggak lupa, belum ingin ini. Oh iya benar-benar ini. Masya Allah. Jadi di surga apa saja yang diangan-angankan pasti dikabulkan. Baik, kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya. Kenikmatan surga selalu menakjubkan. Selalu menakjubkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yasin 55, kata Allah, inna ashabal jannati inna al-yawma fi syugulin fakihun. Al-yawma fi syugulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala raraki muttaqi'un, dalam surat Yasin 55. Yasin 55. Tapi di sini kata Allah, sungguhnya penghuni surga pada hari ini dalam kesibukan. Sibuk apa? Sibuk dalam nikmat. Sibuk bernikmat-nikmat. Kita di dunia juga sibuk ya, sibuk cari duit. Sibuk yang enggak jelas ya. Sibuk. Tapi di surga selalu dalam kesibukan, itu sibuk bernikmat-nikmat. Fakihun, ini ada khilaf. Apa makna fakihun? Apa maknanya? Fakihun. Maka di antara makna ada yang mengatakan masrurun. Senang-senang ya. Ada yang mengatakan di antara makna fakihun adalah mu'jabun. Terkagum-kagum. Dan ini datang dalam sebagian ayat yang mengisyaratkan akan hal ini. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah 63-65, afara'aitum ma tahrusun? Apakah kalian perhatikan benih yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu tama, kalau kami berkehendak apa yang kalian sudah tanam tadi menjadi hancur. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian akan tercengang. Kok kita sudah tanam, sudah tumbuh, kok hancur? Kalian pun tercengang. Jadi tafakkahun maknanya tercengang. Itu terkagum atau heran atau menakjubkan. Ini maksudnya fakihun maknanya terkagum-kagum, tercengang, menakjubkan. Demikian dalam surat Al-Mutaffifin kata Allah, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka kembali keluarga mereka, mereka kembali dengan takjub. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya nikmat surga selalu menakjubkan. Tidak membosankan, tidak pernah bosan. Kita nikmat dunia sekali kita pertama luar biasa. Besok sudah jadi biasa. Ya, sekarang pertama luar biasa kagum, besok sudah biasa. Besok lagi bosan, iya enggak? Nikmat dunia seperti itu. Ya. Makan blackthorn, luar biasa. Tapi kalau sore makan itu lagi, besok lagi ya bosan. Mau jadinya gorengan ganti. Karena bosan. Nikmat surga enggak, nikmat dunia ada begitu, ada tidak selalu menakjubkan. Nikmat surga selalu menakjubkan. Setiap makan, setiap menikmati selalu menakjubkan. Ini menunjukkan nikmat yang luar biasa ya. Tidak seperti nikmat dunia yang tidak menakjubkan.
Tapi di antara kayak dalam kenikmatan surga ya, bahwasanya kenikmatan surga tidak pakai ngantri. Tidak pakai apa? Ngantri. Enggak ada nunggu. Tanpa menunggu. Kita kenikmatan dunia biasanya pasti menunggu. Mau nikah aja nunggu ya enggak? Nunggu. Ngelamar ini. Udah nikah pun nunggu, istri siap-siap ya. Enggak ada nikmat langsung terus-terusan, enggak ada. Pasti menunggu. Kita punya duit pun kita harus menunggu. Di dunia seperti itu. Gratisan pun menunggu antrian. Tidak ada yang langsung instan langsung jadi. Beda dengan kenikmatan surga yang tadi Rasulullah sebutkan, ketika punya anak langsung atau tidak? Langsung. Ya. Kalau punya anak cat langsung jadi. Tadi yang orang Arab yang ingin tanam, bercocok tanam, fabadara tarfahu ya nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Ya, ketika dia baru bercocok tanam, belum dia ngedipkan mata langsung sudah tumbuh, langsung panen. Langsung panen. Di antara kenikmatan surga ya. Kita di dunia pasti menunggu. Kita aja ke rumah makan, beli makanan, kita bilang pada pelayan, "Mas, yang terakhir, jangan pakai lama." Jangan pakai lama. Karena menunggu itu bukan kenikmatan. Sementara di surga semuanya apa? Kenikmatan. Ya. Di surga semuanya penuh dengan kenikmatan. Maka menunggu adalah tidak ada di surga. Semua kenikmatan langsung instan, tidak perlu menunggu. Terus yang berikutnya, yang keenam, kenikmatan surga tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping, tidak ada expert tentunya. Tidak ada efek apa? Samping. Makanan tanpa kotoran. Ya, di dunia kita makan pasti ada efek sampingnya. Semakin enak, semakin berefek samping besar. Yang enak itu ada kolesterolnya, yang ada asam uratnya itu paling apa? Enak. Semakin kolesterol tinggi, semakin apa? Enak. Ada efek sampingnya. Semua ada efek samping. Naik mobil ada efek sampingnya, bensin atau ada efek sampingnya. Enggak ada tanpa efek samping. Di surga semua nikmat tanpa efek samping. Bahkan saya bilang contoh di dunia, mohon maaf ibu ya, poligami ada efek samping enggak? Ada efek samping enggak? Karena ibu-ibu jadi ada efek samping. Ya, ada cemburu-cemburuan, marah-marahan, ya, ada kenikmatan, maksudnya ada orang bisa lebih besar, tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya, semua kenikmatan seperti itu nggak ada, semakin ada efek sampingnya. Di surga, kalau seorang laki punya istri lebih dari satu, tidak ada efek samping. Kenapa? Tidak ada lagi urat cemburu sudah Allah putusin. Ya nggak ada. Yang ada semua kebahagiaan. Yang ada semuanya adalah kebahagiaan, tidak ada efek samping sama sekali. Sama khamar di dunia apa? Bikin mabok. Khamar di dunia bikin mabok. Di surga tidak ada efek samping, tidak mabuk. Kalau di dunia makanan ada kotoran ya. Jadi maksudnya segala kenikmatan di surga tidak ada efek samping. Contoh di antara nikmat yang ada efek sampingnya, contoh mencintai seseorang. Mencintai seseorang itu adalah karunia, enak, kelezatan, kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika berbicara tentang Khadijah, kata Rasulullah SAW, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku diberi anugerah oleh Allah mencintai siapa? Khadijah. Tapi ada efek sampingnya enggak? Ada ketika berpisah. Ada efek sampingnya. Makanya Rasulullah SAW, Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ahbib ishma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau akan berpisah darinya. Subhanallah, semakin sayang, semakin efek sampingnya semakin apa? Besar.
Semakin cinta, kalau meninggal semakin menderita. Kalau ada seorang suami sangat cinta sama istrinya, istrinya meninggal, dia menderita. Tapi kalau dia nggak cinta, ya sudahlah, silakan. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia semakin cinta, dia semakin menderita. Kita semakin sayang sama ibu, ketika ibu meninggal, kita semakin apa? Semakin pilu hati. Itu efek samping dunia. Tidak ada kenikmatan kecuali ada efek sampingnya. Minimal perpisahan. Minimal apa? Perpisahan. Di akhirat tidak ada perpisahan. Tidak ada efek samping. Semuanya kenikmatan. Taib, kita lanjut ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pahami ibu? Ini sudah dianu. Silakan. Taib, sekarang model-model kenikmatan berkaitan dengan penghuni surga. Apa sih fisik penghuni surga atau kenikmatan terkait penghuni surga? Fisik penghuni surga. Atau terkait penghuni surganya sendiri ya. Ini sekarang terkait dengan fisik atau penghuni surganya sendiri ya. Nanti kita akan bahas tentang terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Sekarang terkait dengan penghuni surga. Banyak. Yang pertama, penghuni surga adalah raja. Penghuni surga adalah raja. Allah berfirman dalam surat Al-Insan 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau engkau melihat di sana di surga, kau akan melihat kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Kata Allah, mulkan kabira. Kerajaan besar. Yaitu sebenarnya surga itu apa? Surga itu ibarat dari kerajaan-kerajaan yang banyak. Masing-masing penghuni surga adalah raja. Surga itu ibarat dari berbagai macam kerajaan. Kenapa? Karena setiap penghuni surga adalah raja. Rasulullah bersabda tentang orang paling terakhir masuk surga. Kata Nabi SAW, "Inni la a'lamu akhiru ahli nari khurujan minha." Sungguhnya aku benar-benar mengetahui penghuni neraka yang paling terakhir keluar. Wa akhiru ahli jannati dukhulan, dan penghuni surga yang paling terakhir masuk. Ini paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari kabwan, itu seorang keluar dari neraka jahanam ya dalam kondisi merangkak. Fayaqulu, atau dalam kondisi wajah tersungkur. Fayaqulu Allah berkata, "Idhhab fadkhulil jannah." Masuklah engkau ke dalam surga. Fayatiha, maka dia pun pergi ke surga. Fayukhayyul ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Sudah full booking ya. Sudah penuh. Fayarji'u fayaqul, maka dia pun balik dan dia berkata, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Dia belum masuk, dia cuma dikhayalkan aja. Mungkin dia dengar sudah suara, udah penuh kayaknya nih. Dia pulang, dia bilang, "Ya Rabbi, aku dapati surga sudah penuh." Sudah full book ya. Fayaqulu idhhab fadkhulil jannah. Pergilah kau dan masuklah surga. Fayatiha fayukhayyu ilai annaha mal'a. Kata Allah, pergilah engkau. Dia pergi lagi kedua kali. Ternyata dia dikhayalkan surga sudah penuh. Fayarji'u fayaqul, dia berkata, "Ya Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati dia sudah penuh. Sampai ketiga kali Allah berkata, "Idhhab fadkhulil jannah." Dia pergi, dikhayalkan sudah penuh, dia balik lagi. Kata dia, "Ya Rabbi wajadtuha mal'a." Sudah penuh. Maka Allah berkata, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Fa inna laka mithlad dunya wa asyrata amsalihha. Di surga kau akan dapat jatah semisal dunia dan 10 kali lipat. Au inna laka mithla asyrati amsalid dunya, atau kau mendapati surga seperti 10 kali lipat dunia. Maka orang ini berkata, "Taskharu minni au tadhaku minni wa antal malik." Ya Allah, engkau ngejengin saya padahal kau adalah raja. Dalam riwayat, "Taskharu minni wa anta rabbul alamin." Ya Allah, enggak pantas kau ngejek saya ya Allah. Engkau kan Tuhan. Jangan ngejek saya punya istana sebesar apa? 10 kali lipat apa?
dunia. Dia merasa Allah sedang ngejek sama dia. Kata Allah, ya, Rasulullah tertawa. Ya. Kata Allah dalam riwayat yang lain, ya, saya tidak mengejek engkau, walakinni ala ma asya'u qadir. Tapi apa yang saya inginkan bisa saya lakukan. Rasulullah SAW tertawa, kata Nabi SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilah. Inilah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Jadi kita dapati ternyata penghuni surga, gampangannya, penghuni surga yang paling rendah, kerajaannya 10 kali apa? Dunia. Kita bicara sekarang raja-raja di dunia. Adakah yang menguasai dunia seluruhnya? Enggak ada. Raja Saudi hanya menguasai apa? Saudi. Raja Jordan ya cuma Jordan. Raja Brunei apalagi cuma raja kecil Brunei ya. Semua raja-raja. Apalagi Sunda apa Empire. Raja-raja enggak ada ya. Tidak ada yang menguasai dunia. Enggak ada dunia. Mereka bilang pernah menguasai dunia, Dzulqarnain atau yang lainnya, tapi tidak ada raja sekali yang menguasai dunia. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh manusia paling rendah di surga nanti lebih hebat daripada raja yang sekarang. Menunjukkan setiap penghuni surga adalah para raja dengan luasnya wilayahnya, dengan pembantu-pembantunya, dengan bidadari-bidadarinya dan seterusnya. Tapi yang kedua, tidak ada lagi kesedihan dan kekhawatiran. Ini diantara yang benar-benar sumber kebahagiaan. Tidak sedih. Sedih dan khawatir itu adalah sumber hilangnya bahagia. Tidak ada seorang pun tidak baik kecuali apa? Mungkin sedih. Kalau enggak sedih berarti apa? Khawatir. Sumber kita tidak baik cuma dua. Sedih atau apa? Khawatir. Kapan sedih hilang, khawatir hilang, kita bahagia. Maka di dunia ini nikmat siapapun orangnya pasti kenikmatannya terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Kalau enggak sedih, khawatir. Dia sudah nikmat-nikmat, dia khawatir hilang, tidak selamanya. Dia sedih tidak mendapatkan kenikmatan. Kalau dia sudah dapat kenikmatan, dia khawatir akan tidak langgeng. Demikianlah dunia. Yang tidak sedih, tidak khawatir cuma di surga. Makanya kata para ulama, demikian Allah menjadikan tabiat dunia seperti itu. Siapapun orangnya dia pasti pernah merasa sedih, dia pasti merasa apa? Khawatir. Tapi raja siapapun pernah sedih enggak? Pernah. Pernah sedih, pernah khawatir, siapapun. Ya. Kenapa Allah menjadikan dunia seperti itu? Sedih, ujian, nangis, perpisahan, agar kita rindu dengan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tidak ada kesedihan, kenikmatan yang tidak ada kekhawatiran, kenikmatan yang tidak ada perpisahan. Kalau kita selalu diberi kenikmatan sempurna, kita tidak ingat akhirat, kita lupa diri. Tapi Allah bikin kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menjadikan manusia dalam kondisi kabad, kepayahan. Mau dia kaya apapun dia pasti kepayahan. Dia pasti kepayahan. Sudah di puncak dia ada kekhawatiran. Kalau ada pembisnis besar dia pasti khawatir jangan sampai turun sahamnya, jangan sampai ada pesaing ya, kompetitor yang lain, banyak lah kita nggak tahu ya. Makanya dia pun khawatir, dia harus ada bodyguard, dia taruh uang sih takut hilang, takut ditipu. Tidak ada yang tidak sedih, tidak ada tidak khawatir. Yang tidak ada khawatir, tidak sedih cuma di surga. Makanya dalam surat Fatir 34 kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga berkata ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Begitu seorang menginjakkan kaki di surga, maka seluruh kesedihan lenyap. Langsung lenyap. Tidak ada yang perlu disedihkan. Ibu-ibu yang suka sedih biasanya ya. Melo ya apa namanya? Ya. Apa? Melo ya, sedih. Dia sedikit duduk di depan medsos nangis. Sedih ya. Dia baca WA sedih. Sedih. Suami terlambat telepon sedih. Apalagi uang bulanan belum dikirim lebih sedih lagi. Jalan-jalan di mall senang, minta belikan suami nggak dibeliin sedih. Sedih banget. Lihat ada ibu lebih cantik sedih. Ada kakaknya pergi ke salon lebih mahal sedih. Saya kok salonnya murah. Begitulah. Hidup penuh sedih dan kekhawatiran. Makanya Allah mengatakan, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maksudnya kalian dalam surga tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Yang ketiga, tidak ada penyakit hati.
Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar" dalam surat Al-A'raf. Surat 7 ayat ke-43. Kata Allah, kami pun mencabut dari dada-dada mereka ghil, yaitu kesedihan, penyakit. Semua penyakitnya cabut. Dongkol, jengkel, dendam, suudzon semua dicabut. Perusak kebahagiaan adalah penyakit-penyakit apa? Hati. Ketika penyakit hati dicabut, maka seorang akan bahagia. Dalam ayat yang lain juga, Al-Hijr ayat 47, 15 ayat 47 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut dari dada-dada mereka ya penyakit-penyakit hati, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadilah mereka saling bersaudara, saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi Allah menggambarkan penghuni surga kalau ketemu satu dengan yang lainnya sangat gembira, berbicara semangat karena tidak ada penyakitnya sedikit pun. Tapi kalau kita jengkel sama orang depan kita, kita hasad sama orang dengan kita, itu kita bicaranya tidak semangat. Atau kita sombong merendahkan, atau kita nggak semangat. Tapi kalau tidak ada penyakit hati, bertemu dengan teman-teman penuh dengan apa? Kebahagiaan. Kenapa tidak ada penyakit hati? Ya. Cemburu, dengki, itu semua bikin hati menderita. Ya. Bikin hati menderita. Ya. Taib. Makanya tadi di surga urat cemburu sudah putus. Tidak ada lagi urat apa? Cemburu. Sudah enggak ada. Hasad, dengki sudah enggak ada, hilang semuanya. Yang ngatur hati kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk membersihkan hati kita. Taib yang keempat. Selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Selalu muda, selalu sehat, selalu bahagia, selalu hidup, tidak mati. Itu abadi. Kata Nabi SAW, yunadi munadin, ketika di surga maka ada yang menyeru, berkata kepada penghuni surga, innalakum antasihhu fala tasqamu ada abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selamanya. Enggak ada sakit di surga. Enggak ada saraf kejepit, enggak ada kepala pening, ya, enggak ada bisul, enggak ada, lengkap, ya. Enggak ada. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Lebih daripada itu, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda terus, tidak pernah tua selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala taba'su abada. Sungguhnya kalian akan merasa bahagia, tidak pernah sengsara selama-lamanya. Fadzalika qauluhu, dan itulah fadzalika, itulah firman Allah, wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, inilah surga yang kalian dapatkan karena amal soleh kalian. Ada seorang wanita tua datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Rasulullah candain dia, kata Rasulullah, ya umma fulanin, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai ibu fulan, wahai ibu, sungguhnya surga enggak ada nenek-nenek masuk surga. Dia kira enggak bisa masuk surga, dia pun balik, dia menangis, kata Rasulullah SAW, kabarkan sama dia bahwasanya kalau dia masuk surga dia tidak akan tua, tapi dia akan muda kembali. Ini ada surga. Semua penghuni surga umurnya 33 tahun. Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan, murdan, bidan, ji'adan, mukahhalin, abna'a 33 ala khalqi Adam 60 dhira'an fi ardi sab'i adhra. Penghuni surga masuk surga dalam kondisi tidak ada bulu di tubuhnya, tidak ada jenggotnya, putih, rambut ikal, kelopak mata hitam seperti pakai celak. Dalam bentuk Nabi Adam, tingginya 60 hasta, lebar 7 hasta. Jadi kuat, kemudian muda, tidak sakit. Ya, kalau orang udah kaya tapi kalau sakit nggak enak. Ya. Kalau sehat, kaya tapi encok, sudah nggak enak, nggak nyaman. Kasihan. Ya. Ada orang teman miliarder tapi saraf kejepit, kasihan. Miliarder duitnya banyak, nggak bisa apa-apa. Kalau sakit itu semua kenikmatan tidak bisa dirasakan. Sementara ada yang miskin, mungkin jadi tukang ngangkat-ngangkat barang tapi dia hidup segar, sehat. Dia makan nasi kuning kayaknya lezat sekali. Sementara orang kaya makan nasi kuning sudah tidak enak, maunya apa? Pizza. Kalau satunya pizza goreng sudah nyaman. Jadi maksud saya, subhanallah, kalau sudah sakit segala kenikmatan tidak bisa kita, banyak kenikmatan tidak bisa kita rasakan.
Ya. Ada disebutkan ada orang kaya, dia dari vilanya lihat ada pekerjaannya di bawah, cangkul-cangkul apa kerja, kemudian makan makan yang dia suka, mau makan kangkung, makan apa dia suka. Sementara yang punya villa, waduh saya nggak bisa makan, nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena banyak komplikasi. Ya, kalau sudah sakit nggak bisa apa-apa. Kemudian di antara kenikmatan penghuni surga, tidak lapar, tidak haus. Allah berfirman dalam surat Thaha 20 ayat 119, 118, 119, 119. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha." Kalau kau masuk surga wahai Adam, kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang dan kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Tapi kalau begitu, kenapa kita makan di surga? Kenapa seorang penghuni surga makan di surga? Untuk berlezat-lezat. Bukan karena kelaparan, tapi untuk berlezat-lezat, senang-senang. Beda di dunia. Di dunia itu kalau lapar baru enak, ya enggak? Dunia itu kapan tidur terasa lezat? Kalau ngantuk. Kalau nggak ngantuk tidur tuh menderita. Kapan seorang makan terasa lezat? Kalau dia lapar dan dahaga. Kalau udah kenyang dia nggak nggak enak. Dia tidur tidak enak kalau kecuali letih. Kalau letih baru tidur enak. Kalau nggak letih nggak tidur nggak enak. Di surga enggak, kita makan atau seorang mudah-mudahan kita semua masuk apa? Surga. Di surga orang makan tidak karena lapar, tapi karena sekedar berlezat. Makanya dia makan banyak terserah, tidak ada hentinya. Pengen lezat ini, lezat ini terserah. Tapi yang keenam, tubuh mereka dibersihkan. Tubuh dibersihkan dari kotoran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun." Bagi mereka istri-istri yang dibersihkan. Maksudnya dibersihkan dari kotoran, akhlaknya dibersihkan dari akhlak yang buruk, ya. Jadi jangan seandainya seorang masuk surga, kemudian istrinya ikut masuk surga, istrinya akan berubah, ya. Ya. Saya pernah ada orang kalau tidak salah datang, saat saya tidak pingin sama pasangan. Dia mungkin takut pasangannya ngomel-ngomel lagi di mana? Di surga. Kalau udah mau surga nggak akan ngomel, selesai, urat ngomel udah putus, nggak ada. Ya, urat ngomel nggak putus. Yang penting mau surga. Karena istri-istri kalau mau surga akan dibersihkan secara fisik maupun secara akhlak. Maka tidak ada lagi kotoran sama sekali. Ya. Nabi SAW bersabda, perhatikan sini. Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badri. Rombongan pertama masuk surga dalam bentuk rembulan di malam bulan purnama. Jadi sangat indah, terang, benderang, bercahaya. Tsummal ladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin durriyyin fis sama'i idha'atan. Rombongan kedua tidak seperti rembulan tapi seperti bintang yang paling terang cahayanya di langit. La yabuluna wa la yataghawwatun, mereka tidak kencing. Wa la yataghawwatun, mereka tidak BAB. Wa la yatfilun, mereka tidak buang ludah. Wa la yamtakhitun, mereka tidak ingusan. Amsyatuhumudz dzahab wa rashuhum al-misk. Sisir mereka dari emas. Keringat mereka bau minyak kasturi. Wa majamiruhum al-uluwatu al-anjuj udut tibi. Dan mereka menggunakan semacam kayu gaharu, ya, yang baunya harum, ya, disebut dengan uluwa al-anjuj, ya. Wa azwajuhum al-hurul in, dan istri-istri mereka adalah para bidadari. Ala khalqi rajulin wahid, semuanya dalam ukuran yang sama, ala surati abihim Adam, yaitu sesuai dengan bentuk Nabi Adam, situna dzira'an fis sama, yaitu tingginya 60 hasta. Baik. Jadi tubuh dibersihkan baik akhlak maupun fisik. Baik fisik maupun akhlak. Tapi dua lagi. Yang ketujuh, penghuni surga semakin bertambah kecantikannya dan ketampanannya. Semakin cantik dan tampan.
Jadi semakin tampan, semakin cantik, semakin indah. Kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqan, sungguhnya di surga ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Mereka datang ke pasar tersebut setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim. Maka berhembuslah angin utara, lalu menghembuskan wajah mereka dan pakaian mereka. Faizdaduna husnan wa jamalan, sehingga mereka semakin tampan, semakin cantik. Fairji'una ila ahli, maka setelah pulang dari pasar mereka ketemu keluarga mereka, wa qad izdadu husnan wa jamalan, sementara mereka semakin bertambah indah dan tampan. Fayaqulu lahum ahluhum, maka istri-istri mereka berkata, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Subhanallah, kalian semakin tampan, semakin indah. Fayaquluna wa antum, kalian juga istri-istri kami semakin cantik, semakin indah. Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Jadi istri dan suami saling mengakui semakin cantik, semakin apa? Tampan. Yang terakhir, penghuni surga tidak akan letih, tidak akan lelah. Tidak ada keletihan, tidak ada lelah dan letih. Kenapa bisa demikian? Karena lelah dan letih mengakibatkan seorang off daripada kenikmatan. Jadi penghuni surga itu baterainya nggak pernah habis. Terus on. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga berkata, "Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih." Allah yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang abadi di surga karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kami tidak ditimpa dengan nasab dan lugub. Jadi tidak ada nasab dan lugub. Nasab dan lugub. Lugub artinya keletihan setelah aktivitas. Ini keletihan tatkala aktivitas. Ini letih setelah aktivitas. Kita di dunia, terkadang kita pas lagi aktivitas capek. Terkadang enggak, lagi aktivitas enggak capek. Setelah aktivitas baru apa? Capek. Di surga enggak ada. Mau sekarang aktivitas, enggak ada rasa capek. Ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ayanamu ahlul jannah, wahai Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Rasulullah SAW berkata, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Wa ahlul jannati la yanamun. Penghuni surga tidaklah tidur. Tidur itu akibat dari ngantuk. Ngantuk akibat dari apa? Letih dan lelah. Karena di surga tidak ada letih dan lelah, maka tidak ada ngantuk. Kalau tidak ada ngantuk berarti nggak ada apa? Tidur. Baterainya nggak pernah berhenti. Kalau dia capek berhenti, dia lagi makan capek nggak jadi makan ya. Dia lagi main sama bidadari, tahu-tahu capek, bangun nggak bisa. Di surga nggak ada capek, nggak letih, nggak ada off. Karena Allah mengatakan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin. Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan, nggak pernah berhenti, kesibukan kenikmatan. Innal abrara lafi naim. Sungguhnya penghuni surga dalam kenikmatan yang berkesinambungan, nggak pernah off sedikit pun. Karena kalau dia letih lelah berarti dia off, dan di surga tidak boleh off dari kenikmatan, selalu on selama-lamanya. Maka tidak boleh capek letih, tidak boleh ngantuk, tidak boleh tidur. Demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada model-model nikmat surga pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya, saya persilakan.